Oke, yang kedua, menentukan interval fungsi naik atau fungsi turun. Perhatikan gambar ini. Berdasarkan gambar di samping, yaitu gambar ini, kalian perhatikan fungsi fx dikatakan fungsi naik dalam interval i, yaitu suatu interval sebarang i, jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dalam i dan x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Dengan kata lain, semakin besar nilai x-nya, maka fungsinya juga nilainya semakin besar, atau fx-nya juga semakin besar. Kita lihat dari gambar di sini, semakin ke kanan, x-nya semakin besar ya. Dari negatif ke positif berarti semakin besar, ke kanan semakin besar. Kemudian nilainya, nilai fx-nya juga semakin besar karena dari sini fx-nya naik. Oke, jadi ini disebut fungsi naik. Kemudian fungsi fx dikatakan fungsi turun dalam interval i jika untuk setiap bilangan x1 dan x2 dalam i dan x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Berarti semakin besar x-nya, maka semakin kecil fx-nya. Dari sini kita lihat dari 1 ke 3, x-nya semakin besar ya, dari kiri ke kanan semakin besar, tetapi fx-nya, nilai fx-nya semakin kecil, semakin turun. Nah, jadi fungsi fx ini fungsi turun. Oke, seperti itu, semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya menentukan interval suatu fungsi naik atau fungsi turun. Jadi sekarang kita menentukan intervalnya. Oke, fungsi f adalah fungsi bernilai real dapat diturunkan pada setiap x di interval i, maka 1 jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi selalu naik pada interval i. Kemudian kalau f aksennya kurang dari 0, maka fungsi selalu turun pada interval i. Kemudian yang ketiga, jika f aksen x lebih dari atau sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah turun pada interval i. Kemudian jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi tidak pernah naik pada interval i. Jadi, cara menentukan interval fungsi fx naik adalah dengan menyelesaikan pertidaksamaan f aksen x lebih dari 0. Kita selesaikan ini, jadi nanti ketemu intervalnya, ya. Kemudian untuk yang menentukan interval fungsi turun berarti sama, kita selesaikan f aksen kurang dari 0. Kalau naik berarti lebih dari, kalau turun kurang dari. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian contoh 1. Oke, tentukan interval fungsi fx sama dengan x kuadrat agar fungsi naik. Jadi fungsi naik. Perhatikan fungsi naik berarti nanti kita harus menyelesaikan f aksen x lebih dari 0. Oke, langkah pertama tadi diketahui fungsi fx-nya adalah x kuadrat, maka f aksennya adalah 2x ya. 2 ini pangkatnya turun berarti pindah di depan. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 sehingga 2 dikurangi 1, 1. X pangkat 1 langsung bisa ditulis X. Ya sudah, kemudian tadi kalau fungsi naik berarti f aksen lebih dari 0. Sehingga kita punya f aksen lebih dari 0, f aksennya tadi adalah 2x, sehingga kita punya 2x lebih dari 0. Kemudian jadi x lebih dari 0/2. Ya, 0/2, 0 dibagi 2 berarti hasilnya 0, sehingga kita punya x lebih dari 0. Jadi kita ketemu intervalnya adalah x, di mana x lebih dari 0 dan x anggota himpunan bilangan real. Ya, jadi ini adalah intervalnya. Oke, sudah. Semoga bisa dipahami. Kemudian contoh kedua, tentukan interval-interval di mana fungsi fx sama dengan 2x
pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x agar fungsi turun. Oke, caranya yang pertama tetap sama, kita cari f aksennya. Dari sini 2x pangkat 3 berarti 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 sehingga kita punya x pangkat 2. Kemudian yang min 9x kuadrat penurunannya berarti 9 kalikan 2 hasilnya 18 berarti min 18. Kemudian pangkat x-nya dikurangi 1. Ya, kita punya x pangkat 1, jadi kita tulis x saja. Kemudian 12x berarti hasilnya adalah plus 12. Oke, dari sini sudah saya menentukan turunannya. Kemudian langkah kedua yaitu sesuai syarat, yaitu untuk fungsi turun maka f aksen kurang dari 0. Oke, f aksennya tadi adalah ini 6x kuadrat min 18x plus 12 berarti ini kurang dari 0. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, karena di sini 6x kuadrat min 18x plus 12 bisa disederhanakan yaitu dibagi dengan 6. Sehingga kita peroleh 6 dibagi 6 1 sehingga kita punya x kuadrat min 18 dibagi 6 jadi min 3x. Kemudian 12 dibagi 6 2. Oke, sudah. Dari sini sudah lebih mudah difaktorkan ya. Jadi hasil pemfaktorannya adalah x min 1 kali x min 2. Kita cek dulu x kali x kuadrat. X kali min 2 berarti kita punya min 2x. Kemudian min 1x berarti min x. Kita punya min 2. Dan min x berarti min 3x. Oke, sudah benar min 3x. Kemudian min 1 kali min 2 berarti positif 2. Oke, pemfaktorannya sudah benar. Jadi sekarang kita selesaikan ini. Jadi kita punya x min 1 sama dengan 0 dari kurung yang pertama. Sehingga kita punya x sama dengan 1. Ini negatif pindah ruas jadi positif. Kemudian dari kurung kedua berarti kita punya x min 2. Kemudian jadi kita punya ini pindah ruas negatif jadi positif sehingga kita punya x sama dengan 2. Oke, dari sini kita punya x1 dan x2. Kemudian kita buat garis bilangan 1 2 karena titiknya di sini 1 dan 2. X sama dengan 1, x sama dengan 2. Jadi 1 di sebelah kiri ya karena lebih kecil dari 2. Kemudian titiknya di sini titiknya tidak penuh karena di sini tandanya kurang dari. Karena tandanya di sini kurang dari, tidak ada tanda sama dengan, maka titiknya titik tidak penuh. Kemudian sekarang kita uji titik. Agar lebih mudah kita ambil titik x sama dengan 0. X sama dengan 0 letaknya di sini sebelah kiri 1. Berarti daerah sini. Kita substitusi ke persamaan ini, ke persamaan x kuadratnya. X kuadrat min 3x plus 2 kita substitusikan ke situ sehingga kita peroleh 0 kuadrat min 3 kali 0 plus 2. Nanti kita sederhanakan hasilnya adalah 2. 2 di sini hasilnya positif, maka daerah yang memuat 0 tadi tandanya plus. Nah, kemudian karena di sini plus berarti selang-seling di sini min dan plus ya. Yang di PDF kemarin Bunda Nanda salah memasukkan, seharusnya yang di sini yang plus, jadi nanti di catatan kalian benarkan. Kemudian kalau sudah seperti ini kita lihat tandanya di sini adalah kurang dari. Kalau kurang dari 0 berarti kita pilih yang negatif. Jadi kita punya penyelesaiannya di sini di antara 1 sampai 2. Jadi kita punya intervalnya adalah x di mana x di antara 1 sampai 2. Penulisannya seperti ini, 1 kurang dari x kurang dari 2. Dengan x elemen himpunan bilangan real. Ya.